Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, memuji memuliakan namanya, terlebih indah untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita memulainya, baiklah kita terlebih dahulu berdoa untuk meminta tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji syukur serta hormat kami persembahkan hanya kepadamu ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan hati Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, dalam keluarga, bahkan dalam persekutuan yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, untuk hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, siapakah kami ini? Kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, keberdosaan, serba keterbatasan. Oleh sebab itu Bapa, kami memohon pertolongan-Mu, urapan jamahan kasih-Mu, membaharui hati dan pikiran kami, lewat tuntunan Roh Kudus-Mu, memberikan pengertian, bahkan juga Bapa, kami dapat melakukan firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan pada saat ini adalah manusia yang penuh kekurangan, yang tidak ada apa-apanya, hanya berlindung di sayap-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan mengurapi mulut bibir hamba, sehingga apa yang hendak hamba sampaikan boleh diterima oleh Bapak Ibu saudara-saudara kami yang mendengarkan pada saat ini. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, layakkan kami untuk masuk di hadirat-Mu. Terlebih-lebih untuk membaca, merenungkan sebagian dari sabda kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang datang kepada kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-27 dengan judul Penghiburan dalam Penderitaan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya,
bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia Tuhan berfirman akan bersuka cita jika senantiasa kita selalu dengan tekun membaca, merenungkan, menyimpan bahkan memberlakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Tema yang saya berikan pada saat ini yaitu pengharapan dalam penderitaan. Ya, pengharapan dalam penderitaan. Pembacaan kita ini adalah bagaimana menceritakan bangsa Israel ketika mengadakan perjalanannya ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka ada dalam pengujian atau penderitaan. Tuhan mengizinkan itu terjadi kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dari berbagai-bagai setiap perbuatan daripada bangsa Israel ini yang kadang-kadang mendukakan hati Tuhan. Tetapi walaupun begitu, bangsa Israel adalah bangsa pilihan yang dipilih oleh Tuhan dan diselamatkan. Artinya di tengah-tengah penderitaan yang dialami mereka, Tuhan tidak pernah melepaskan mereka. Mereka selalu berharap meminta pertolongan daripada Tuhan. Dari pembacaan kita ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ini tidak jauh dari kehidupan yang kita alami. Ya. Kalau dikatakan penderitaan, pasti orang berkata demikian, siapa sih yang mau menderita? Menderita itu tidak enak. Menderita itu tidak nyaman. Ya. Pasti itu akan kita keluarkan perkataan itu. Saya sudah bosan dengan hidup menderita. Sampai-sampai kadang kita menjadi lemah, bahkan terjadi keputusasaan. Kalau kita mengingat penderitaan, ya saya mau mengingatkan kepada kita semua. Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan pada saat ini, selagi kita masih hidup di dunia ini, selagi kita Tuhan masih izinkan berkarya di muka bumi ini, kita akan mengalami yang namanya penderitaan atau pergumulan itu. Tetapi penderitaan yang dimaksud di sini adalah bukan penderitaan karena kecerobohan kita, ya. Mungkin kita mencuri sehingga kita harus menderita dipukuli atau dipenjara. Yang Tuhan ingatkan di sini adalah penderitaan karena kita mengikut Dia, karena kita memuji Dia, karena kita melayani Dia. Inilah penderitaan yang kita alami ketika kita dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi penderitaan yang kita alami ini, ya, kita mengingat kembali kehidupan kita. Mungkin kita bergumul mengenai sakit penyakit, termasuk COVID-19 yang sedang merebak-rebaknya di seluruh dunia, bahkan teristimewa di kota kita ini, kota Manokwari. Mungkin bergumul mengenai ekonomi. Ya. Efek daripada COVID ini pasti ada yang ekonominya sedang morat-marit. Mungkin bergumul mengenai pasangan suami istri, keadaan ekonomi rumah tangga, mengenai anak-anak. Dan sakit penyakit yang lainnya. Itu pergumulan silih berganti. Yang satu belum selesai, kita sudah dihadapkan yang lain. Yang satu belum selesai, sudah dihadapkan kepada yang lain. Tetapi ada satu hal yang harus kita ingat dalam menyikapi, dalam menjalani kehidupan ini di tengah-tengah pergumulan.
yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri atau seutuhnya membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Supaya ketika kita mengadakan ada komunikasi kepada Tuhan, maka kita terasa sukacita, merasa bahagia di dalam menjalani pergumulan ini. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan ketika kita sudah dekat maka masalah selesai. Tidak. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa setiap anak-anak Tuhan yang setia melekat kepadanya dan kehidupannya berkenan kepadanya, maka Tuhan menyertai, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan penghiburan, dan memberikan kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, memang tidak gampang. Tetapi dengan meminta pertolongan Roh Kudus yang selalu kita aktifkan, kita hidupkan dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita mengangkat puji-pujian, maka kita akan mampu melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang ada. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini dengan tuntunan Roh Kudus, kita semua dapat mengaplikasikannya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Kita akan mengaminkan firman Tuhan ini dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan yang dengan cara keterbatasan. Tetapi kami percaya ya Tuhan Yesus, melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, kami yang sudah mendengar bahkan yang menyampaikan, dapat menyimpannya dan memberlakukan itu dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan setiap pergumulan yang dihadapi umat-Mu, yang marak-maraknya secara khusus COVID-19 di seluruh dunia. Kami mau berdoa buat pemerintah kami, mulai dari pusat sampai kepada daerah-daerah, ke pelosok sekalipun dan kepala kampung. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Berikan roh hikmat takut akan Tuhan. Berikan kebijaksanaan. Sehingga Tuhan, mereka juga boleh memimpin dan mengatasi, bahkan membuat peraturan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati pribadi lepas pribadi dan keluarga rumah tangga mereka. Kami juga mau berdoa buat seluruh para medis, mulai dari dokter, suster, mantri, bahkan Tuhan yang terlibat dalam COVID. Tuhan berkati kehidupan pribadi lepas pribadi, rumah tangga keluarga mereka. Jauhkan mereka dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah mereka Tuhan boleh menjadi sarana yang akan memperpanjang tangan-Mu Tuhan untuk merawat daripada semua ada jiwa yang terpapar. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang kami kasihi, yang jauh dan yang dekat, yang sudah terpapar, baik ada yang diisolasi mandiri di rumah, dirawat di rumah sakit. Kami taruh ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah senantiasa mereka Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, bahkan Tuhan senantiasa berpengharapan kepadamu. Berkati usaha yang dilakukan, baik orang tua, baik semua keluarga yang mengurus, bahkan keluarga-keluarga yang jauh. Senantiasa dengan penuh sukacita, boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, buat seluruh pelayanan kami yang ada di jemaat kami, bahkan di seluruh dunia, yang akan terus mewartakan kebenaran firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang di pelosok, bahkan sampai yang terpencil sekalipun, Engkau memberkati kehidupan pribadi dan keluarga mereka, sehingga semuanya mendatangkan kepujian, hormat bagi nama Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa, menyerahkan segala pelayanan yang terjadi di jemaat kami
Kami mau menyerahkan mulai dari Ketua PHMJ, hamba-hamba Tuhan, pendeta, guru jemaat, dan semua majelis yang ada. Pelayan-pelayan unsur, kostor, dan termasuk tim multimedia Tuhan yang senantiasa dengan setia untuk membuat semua pelayanan kami boleh berjalan lancar. Berkati kehidupan pribadi rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan buat situasi yang pada saat ini. Saudara-saudara kami yang juga mengalami duka cita. Biarlah Tuhan Engkau sumber kekuatan penghiburan yang akan senantiasa datang menguatkan dan menghiburkan keluarga yang berduka. Sehingga mereka Tuhan merasa tidak pernah Engkau tinggalkan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih kami hendak undur dari hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai dan melindungi kami semua mulai dari saat ini untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita hendak mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Oleh sebab itu, sebagai daripada firman Tuhan yang akan terus menjadi rema dalam kehidupan kita, baiklah kita terus melekat kepadanya, membangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, sehingga kita tetap dikuatkan dan tetap mampu menjalani kehidupan ini di tengah-tengah pergumulan yang ada, termasuk virus COVID-19 ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.